Selamat datang teman-teman di channel saya, Rizaldi Arsitektur. Oke, di channel ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat permodelan 3D dari gambar dua dimensi yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa SketchUp itu mudah. Nah, itu tagline dari video kali ini. Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah menyiapkan gambar dua dimensi yang telah saya buat sebelumnya. Dan kita akan membuat 3D denah dari gambar ini. Oke, ini tampilan awal dari SketchUp. Di sini ada 3 garis dengan warna yang berbeda. Kita bisa sebut yang merah ini red axis, yang ini green axis, dan yang ini blue axis. Atau kalau kalian terbiasa dengan AutoCAD, anggap saja ini garis X, garis Z, dan ini garis Z. Oke. Nah, langsung saja kita buat denah ini. Pertama, kita buat sebelumnya uh, untuk informasi saja, biasanya kalau kita membuat denah dua dimensi dari AutoCAD atau aplikasi lain, itu dimensinya ini berdasarkan garis as bangunan. Jadi pada SketchUp ini nanti kita pertama akan membuat as bangunannya terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat garis kita menggunakan perintah line. Di sini gambarnya kita klik, atau bisa juga dengan memencet tombol L pada keyboard kalian. Kita pencet tombol L, kemudian kita buat garis. Nah, ini garisnya bisa kita tarik kemana saja, tapi ini dalam dua dimensi ya, maksudnya dalam axis red dan green. Nah, ini kalau bisa dilihat bagian kanan bawah ini ada ukuran panjang garis. Ini dengan satuan meter. Oke. Nah, kalau garis berubah menjadi merah, ini berarti kalian menggambar sesuai dengan sejajar dengan red axis. Kalau berubah biru, berarti kalian menggambar dengan sejajar dengan green axis, dan kalau biru pun juga demikian, sejajar dengan blue axis. Nah, kita buat saja untuk yang pertama garis tanah belakang 6,5 meter. Kita tinggal ketik 6,5 kemudian enter. Ya, ini berarti kita udah membuat garis dengan ukuran 6,5 meter. Nah, kemudian ini ada 10 meter, panjangnya 10 meter. Kita tinggal ketik 10 lalu enter. Nah, ini kita udah dapat lebar dan panjang dari tanah. Kemudian kita buat menjadi kotak. Nah, ini kan ada red, green, dan blue axis. Misal kita ingin membuat garis yang sejajar dengan red axis, kita bisa menggunakan tombol kanan pada keyboard. Dengan kita memencetnya, maka garis yang kita buat akan terkunci pada red axis. Walaupun kursor kita ubah-ubah seperti ini, tetapi dia tetap sejajar dengan red axis. Kalau ingin sejajar dengan green axis, kita tinggal pencet tombol arah kiri. Nah, mau kita kemanapun, dia akan mengunci pada green axis. Untuk blue axis, kita tinggal memencet tombol arah atas pada keyboard. Nah, ini dia akan mengunci di blue axis. Kemanapun kursor, dia akan sesuai dengan blue axis. Oke. Untuk lebar tanah depan, ini kan dia sama dengan tanah belakang. Kita pencet tombol arah kanan, kemudian kita sejajarkan saja dengan lebar tanah belakangnya. Oke. Nah, ini kita udah dapat tanah dengan ukuran 6,5 meter dan 10 meter. Oke.
Kemudian, karena ini garis as, kita buat dulu sesuai dengan ukuran ini saja. Kita buat untuk kamar. Ini dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Kita pencet saja dari ujung sini 2,5 meter. Kita ketik aja 2,5 enter. Nah, nanti di garis ini, garis tanah belakang ini, dia akan muncul endpoint dengan ditandai titik hijau. Ini berarti ujung dari garis yang kita buat tadi sepanjang 2,5 meter. Oke, kita kasih panjangnya 3 meter. Kita kunci dengan memencet tombol arah kiri dari keyboard. Nah, ini akan sejajar dengan uh, green axis. Ini memudahkan kita agar tidak seperti ini. Kita misal cuman seperti ini, lalu kita kasih ukuran, dia akan menceng. Oke. Tapi kalau kita pencet tombol arah kiri, dia akan sejajar dengan green axis. Nah, ini kita buat 3 meter. Kita ketik 3, kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal buat ini, disejajarkan dengan belakangnya. Kemudian kita buat kamar mandinya dengan lebar 1,5 meter. Kita buat seperti tadi. Dari ujung kita kasih ukuran, kita ketik 1,25 meter. Oke. Di endpoint ini kita buat lebar dari kamar mandinya yaitu 1,25 meter. Jadi kita tinggal ketik 1,25 enter. Nah, ini kan berarti udah 1,25 meter. Kita buat seperti itu seterusnya sampai semua ruangan ini mendapatkan garis asnya masing-masing. Kita lanjutkan saja. Ini untuk kamar. Dia berarti sejajar dengan kamar yang di atasnya, yang di belakang. Kita buat aja. Ini buat 3 meter. Ini sejajar. Oke. Nah, ini kita udah dapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Seperti ini ya. Ini sama dengan ini. Oke. Kemudian kita buat taman yang ada di belakang ini dengan lebar 1 meter. Kita dari ujung sini, kita buat 1 meter. Kita ketik 1, enter. Kemudian kita tinggal tarik garis sesuai sejajar right axis. Oke. Ya. Kemudian kita buat ruang tamu dan dapur ini dengan lebar 4 meter. Kita tarik dari sini 4 meter. Kita ketik 4, enter. Oke, kita cari endpointnya. Nah, ini dia. Ditandai dengan titik hijau ya. Jangan lupa. Dan kita klik dan kita buat garis sejajar dengan red axis. Sampai dengan garis as kamar depan. Oke. Nah, ini kita udah dapat ruang tamu, dapur, dan taman. Kemudian kita buat teras dengan ukuran 1,05 meter. Kita tinggal klik di endpoint ujung kamar, sejajarkan dengan red axis dengan pencet tombol arah kanan, dan kita ketik 1,05, kemudian tinggal kita enter. Nah, oke. Kita sejajarkan green axis, mentokkan ke ruang tamunya karena ini mentok ruang tamu dan sini di ujung kamar ya. Kemudian untuk taman kita tinggal tarik aja dari ujung teras ini ke depan. Nah, oke. Di sini kita udah dapat garis as dari bangunannya. Ini kita ada kamar. Ini ada kamar mandi, kamar 2. Ini ada teras, taman. Ini ada carport dan ini ada ruang tamu plus dapur, kemudian di belakang ini ada taman. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya, karena ini hanya berupa as bangunan, bagaimana cara kita membuat dinding agar
dindingnya itu di tengah-tengah dari as ini. Maksudnya as ini di tengah-tengah dari dinding maksud saya. Oke, caranya kita menggunakan perintah offset, atau kalau pada keyboard kita tinggal memencet huruf F pada keyboard. Oke, kalau sudah, kita klik pada lantai kamar tidur atau lantai manapun yang kalian mau. Ini saya contohkan di lantai kamar tidur ya. Ini kita buat karena lebar dinding normal dari bangunan rumah itu 15 cm, maka kita mengoffsetnya hanya setengah dari dinding bangunan tersebut, karena nanti setengah lagi akan ikut dari dinding ruangan berikutnya. Biar tidak bingung, kita langsung saja, karena setengah dari 15 cm adalah 7,5, jadi kita tinggal masukkan angka 0,075. Ini berarti kita membuat offset dengan lebar 0,075 meter. Oke, kita enter. Nah, ini kita dapat setengah dari dinding. Oke, kita lakukan langkah ini pada semua lantai ruangan yang telah kita buat ya. Nih, kita kamar mandi. Nah, di SketchUp, bila kita udah membuat perintah seperti ini, kita kan tadi mengoffset dari lantai kamar ini selebar 0,075 meter ya. Nah, untuk mengulang perintah ini, kita tinggal mendouble klik dari lantai ruangan lainnya. Misal ini kita kamar mandi, kita tinggal double klik ya. Nah, ini dia akan otomatis mengoffset sendiri selebar 0,075 meter. Oke, kita lanjutkan. Kita offset semua ya dari lantai bangunan ini. Kita kamar, kita double klik. Ruang tamu dapur kita double klik. Taman belakang kita double klik. Kemudian carport kita double klik. Maaf, salah. 0, nah, kalau seperti ini, tadi kan saya double klik tapi telat. Jadi kalau saya double klik lagi, dia akan ke perintah sebelumnya yang salah. Jadi kita harus mengulangi offset dari awal dengan memberi lebar 0,075 ya. Kita tinggal klik lantainya, kita klik, kemudian kita kasih ukuran 0,075, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kalau sudah, bisa kita ulangi perintah itu lagi dengan cara double klik. Oke. Kita double klik pada taman depan, kemudian pada teras. Nah, bila sudah seperti ini, kita berarti udah dapat lebar dinding selebar 15 cm atau 0,15 meter kalau kita konversi, karena di sini saya pakai ukuran meter. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Ini dari pojok sini ke sini. Oke. Bener ya, 0,15 meter atau 15 cm. Oke. Nah, di sini permasalahannya, pada bagian ujung-ujung dinding, ini dia hanya akan mendapatkan 0,075 meter atau 7,5 cm. Nah, bagaimana caranya kita membuat dinding luar bangunan ini menjadi 15 cm? Pertama, kita hapus dulu garis as dari tengah bangunan ini ya. Kita hapus dulu dengan menggunakan perintah erase. Ini gambarnya. Atau bisa kita pencet tombol E pada keyboard. Kalau saya sih lebih suka atau lebih menyarankan kita menggunakan shortcut perintah pada keyboard, karena itu akan lebih mempercepat pekerjaan kita ya. Kalau sudah, berarti kursor kita udah berubah menjadi gambar seperti ini. Kita tinggal mengklik garis yang akan kita hapus. Ini kita hapus garis as di bagian tengahnya. Hapus semua ya, tanpa terkecuali.
hapus, hapus, hapus. Sini kita hapus semua. Oh, maaf, lewat undo. Undo-nya biasa CTRL-Z pada umumnya. Hapus. Oke. Ini kita sudah menghapus garis as bangunan di bagian tengah. Selanjutnya untuk membuat dinding pada tepi-tepi bangunan, kita tinggal mengklik garis pada tepi, kemudian kita move, atau kita menggunakan tombol ini, kita move, atau bisa memencet huruf M pada keyboard. Oke, kita tinggal move. Misal ini ke sini berarti kita move sejajar garis red axis. Kemudian kita masukkan, karena tadi kita hanya mendapatkan dinding di luar itu 7,5 cm, kita tinggal menambahkan 7,5 cm lagi sehingga dinding bagian luar akan menjadi 15 cm. Kita tinggal klik, kita move, kita buat 0,075, kemudian kita 075, kemudian kita enter. Nah, berarti dengan kita move garis yang di tepi luar bangunan, kita memberi tambahan lebar di tepi bangunan selebar 7,5 cm, sehingga dinding pada tepi bangunan bagian luar akan menjadi 15 cm. Kita lakukan pada tepi-tepi yang lain. Seperti ini, kita tinggal move, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita tulis 0,075. Lakukan pada semua garis tepinya ya. Kita lakukan dulu 0,075. Oke. Nah, jangan lupa ya. Misal jangan lupa untuk mengunci red axis, green axis, dan blue axis biar tidak terjadi seperti ini. Misal saya tidak mengunci ya, dan saya menggeser sedikit dan dia tidak sejajar dengan green axis ini. Misal kita gini, kita tambah 0 sama 0,075, kita enter. Nah, ini dia menjadi kurang sejajar. Bagaimana dengan sejajar? Kita tinggal mengunci dengan garis green axis-nya dengan memencet tombol arah kiri ya. Kita pencet. Nah, oke. Ini berarti dia hanya memove garis sejajar dengan green axis-nya. Dan kita tinggal masukkan lebar penambahannya 0,075. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah jadi. Di sini kita sudah mendapatkan lantai dari masing-masing ruang dan dinding pembatas dari ruang-ruang tersebut. Oke. Selanjutnya, bila kita perhatikan pada gambar 2 dimensi di sebelah kiri layar, ini kita pasti dan wajib untuk memberikan elevasi dari lantai masing-masing ruangan. Oke, misalnya ini kamar tidur 0,00. Kita anggap pada kamar tidur, dapur, ruang tamu ini elevasinya 0,00. Kemudian pada taman ini diturunkan 25 cm, pada kamar mandi diturunkan 5 cm. Oke. Untuk membuat itu karena di sini ada elevasinya, otomatis pada gambar 3 dimensi kita juga akan membuat elevasinya. Nah, ini gimana caranya? Mari kita lanjutkan. Nah, oke, kalau udah jadi seperti ini, pertama kita double klik dulu face pada dinding yang telah kita buat. Double klik. Nah, ini kita hanya menyeleksi face pada dinding tengah atau dinding pemisah antar ruang ya. Kita klik kanan, kita buat group. Kenapa saya buat group? Agar memisahkan gambar dinding ini dengan
lantai bangunan, sehingga nanti akan lebih memudahkan pada saat kita merevisi atau kita mengedit dinding tanpa mengedit lantainya seperti itu. Ini nanti akan sangat berguna saat kita mendapatkan revisi dari atasan atau dari klien kita ya. Kalau dindingnya udah menjadi grup, tanda dari dinding sudah tidak menjadi grup, kita kalau mengklik face-nya, dia akan solid ya face-nya. Beda dengan lantai ini, kalau kita klik face-nya, dia akan menimbulkan gambar titik-titik biru. Ini berarti dia hanya berupa face, bukan berupa grup. Nah, untuk itu kita grup masing-masing lantai dari ruangan, masing-masing ya, jangan semua, satu per satu. Oke, kita double klik dari ini lantai carport, kita klik kanan, kita grup, lakukan pada semua ruangan ya. Ini taman kita grup, kamar kita grup, teras kita grup, ruang tamu kita grup, taman belakang kita grup, kamar belakang kita grup, kamar mandi kita grup. Jadi kita bisa memisahkan semua lantai dan dindingnya untuk memudahkan saat kita mengedit gambar. Oke. Kemudian kita tinggal turunkan atau naikkan elevasinya ya. Misal kita ini di sini ada kamar tidur 2, ruang tamu dapur, ini elevasinya plus minus 0,00, jadi kita biarkan saja. Anggap aja ini 0,00 itu di pada elevasi ini, dan kita tinggal mengubah pada misal ini dapur ini lantai dapur, kita tinggal move dapur ini ke bawah atau sejajar dengan blue axis ya. Kita tinggal klik grup lantai kamar mandi, kemudian kita move atau pencet tombol M pada keyboard. Oke, nah ini bisa kita ubah-ubah posisinya. Kemudian kita tinggal move ke bawah. Ingat, kalau kita ingin mengunci sejajar dengan blue axis, kita pencet tombol arah atas dari keyboard. Nah, kalau gini kita tinggal mengubah. Kita tidak khawatir nantinya lantai akan bertabrakan dengan lantai lain atau menabrak dengan dinding ya. Nah, ini kita masukkan 0,05 karena dia turun 5 cm. 0,05, kemudian kita enter. Oke, kita lakukan pada kita lakukan pada semua elevasi, kita sesuaikan dengan gambar yang ada di gambar 2 dimensinya. Ini kita teras, kita turunkan 5 cm juga, kita samakan. Kemudian ini kita move, turunkan sedalam 25, kita ketik 0,25, kita enter. Untuk taman belakang juga 0,25, kita enter. 0,25, enter. Nah, untuk carport ini biasanya dia akan lebih rendah dari taman karena dia paling luar dari bangunan. Untuk memasukkan kendaraan dia harus lebih rendah dari ruangan yang lain. Kita buat aja, misal kita turunkan 30 cm, kita tinggal ketik 0,30, kemudian kita enter. Oke, ini kita udah dapat elevasi dari masing-masing ruangan ya. Ini ada carport turun 30 cm, taman turun 25 cm. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat tapak samping, ini kan berarti lantai-lantai yang elevasinya turun dia akan mengambang seperti itu ya. Ini ada lubang di sini, lubang. Gimana cara kita nutupnya? Gampang. Kita tinggal double klik pada grup
dinding yang telah kita buat. Kita double klik. Nah, kalau kita double klik sebuah grup atau kita mengaktifkan sebuah grup, otomatis kita hanya bisa mengedit grup itu sendiri. Misal ini saya akan mengaktifkan grup dinding, jadi saya tidak bisa mengubah lantai yang lain. Kita tidak bisa mengklik lantai, ini tidak bisa kita klik. Yang bisa saya klik hanya dindingnya, karena yang kita aktifkan hanya grup dinding. Oke. Kalau sudah kita aktifkan grup dindingnya, kemudian kita gunakan tombol push pull. Ini tombolnya, atau kita bisa pencet tombol P pada keyboard. Nah, ini gunanya untuk membuat face pada dinding menjadi gambar objek 3 dimensi. Oke. Ya. Kalau udah seperti ini, kita push dindingnya ini sampai dengan elevasi lantai terendah dari ruangan ya, karena ini ruangannya paling rendah pada carport, jadi kita arahkan kursor kita pada lantai carport. Kenapa kita arahkan pada lantai terendah? Karena misal kita arahkan pada teras, ini kan berarti otomatis taman dia lebih rendah dari terasnya. Berarti misal kita coba saja ya, saya bingung menjelaskan. Kita coba. Oke. Berarti dia masih ada lubang antara carport antara taman ini dengan dinding pemisah. Oleh karena itu kita push atau kita pullnya itu sampai dengan elevasi terendah dari lantai bangunan. Kalau di bangunan ini di carport ya kita sampai dengan carport. Nah, ini berarti sudah tertutup pemisah dindingnya ini sudah memisahkan semua lantai bangunannya ya. Oke, ini sudah terlihat antara lantai dan dindingnya ya. Nih, sudah terlihat lantai dan dinding. Nah, ini udah jadi. Kemudian, nah ini di bagian carport bawah ini, otomatis dia tidak ada dindingnya kan. Antara taman dan carport ini juga dia tidak ada dinding. Antara teras dan taman tidak ada dinding. Antara teras dan carport juga tidak ada dinding. Sementara kalau di sini kita masih ada dindingnya. Gimana cara kita menghilangkannya? Mudah. Kita tinggal double klik pada atau kita aktifkan saja grup dindingnya. Kemudian kita untuk memudahkan kita push aja dinding ini setinggi 1 meter ke atas ya, atau 2 meter terserah kalian lah. Kalau saya lebih gampang 1 meter biar terlihat semua. Kita ketik 1, kita enter. Nah, ini kita udah dapat dinding dan lantainya ya. Oke, kita tinggal hilangkan dinding-dinding yang tidak kita perlukan dengan push atau pull ya. Ini misal dinding teras dan carport, ini kita tinggal push pull pada face yang memisahkan teras dan carport. Kita tinggal klik face-nya dan kita push and pull. Nah, kita pushnya ini ya, saya ulangi, kita push sampai ada titik-titik ini, ada background birunya ya. Ini berarti kita mempush setebal dindingnya, sehingga kalau kita push setebal dinding, dinding yang kita push itu akan hilang. Kita klik, oke, hilang. Kemudian di bagian taman dan carport kita klik, hilang juga. Kemudian antara teras dan taman kita hilangkan juga. Nah, hilang. Oke. Kemudian ini kita udah dapat kemudian bagian carport ya. Carportnya belum. Ini kita push juga. Kita push full. Oke. Ini kita udah push setebal dinding, tetapi
masih ada face, gampang. Kita tinggal hapus garis yang membuat face ini. Face itu terdiri dari minimal 4 garis ya. Kalau ini kita ada garis di sebelah sini, sebelah sini, 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 dan sini. Kita tinggal hapus garisnya. Nah, dia akan hilang face-nya, oke. Nah, ini berarti kita udah dapat kita udah hilangkan dinding yang tidak perlu. Oke. Kalau sudah seperti ini, oh ya, di sini ini ada kolom di pojok teras ya. Oke, ini kolom kita samakan dengan dinding ini sejajar dengan elevasi carport. Kita buat kolomnya anggap aja 15 kali 15 cm. Kita buat kotak, maaf, kita buat square. Kita gunakan tombol ini, square, rectangle maksud saya. Atau kita bisa pencet tombol R pada keyboard. Nah, ini kita klik pada face garasi atau manapun lah, seperti kalian suka. Kemudian kita untuk membuat ukuran 15 kali 15, kita tinggal ketik 0,15. Nah, 15 kali 15 kalinya itu kita kalau di SketchUp kita gunakan simbol koma. Jadi 0,15 koma, nih kita perhatikan di sebelah sini ya. Ini kita tulisnya 0,15 koma 0,15. Ini berarti kotak rectangle yang kita buat itu dengan ukuran 15 kali 15 cm. Dan kita enter saja. Oke. Kita udah dapat. Kemudian jangan lupa kita grup, misal kita ingin grup ini kolom ini jadi satu dengan grup dinding, tinggal kita masukkan ya. Kita cut, kemudian kita paste. Oke, di sini ini dia satu grup dengan dinding. Dan kita buat sejajar. Oke. Kita sejajarkan. Kita sejajarkan dengan dinding ini. Nah, kemudian kita tinggal push. Oke, jadi kita dapat kolom ya. Oke. Kalau kita bisa lihat dari tampak atasnya, nah ini pasti ada selisih antara lantai teras, carport, dan taman. Kenapa? Karena tadi pada tengah antara carport, teras, dan taman ini ada dinding pemisahnya. Sedangkan sekarang kita hilangkan. Jadi dia otomatis ada selisihnya. Untuk menutup lubang-lubang bekas dinding ini, kita tinggal double klik pada lantai teras, kemudian kita tinggal lebarkan lantainya sampai mentok di carport. Ini juga bagian sini sampai mentok di taman. Oke. Nah, ini berarti kita dapat lantai, tapi di tengah-tengahnya ada kolom. Gimana caranya? Kita tinggal hapus saja di bagian, otomatis dia akan seperti ini. Kita coba. Nah, ini dia antara kolom dan lantainya ini apa namanya, saling tabrakan ya. Ini bisa menyebabkan error pada saat kita rendering rendering gambar ini. Nah, kita tinggal bikin cowakan untuk kolom. Kita ketik aja garisnya ini, sini. Oke. Ini kita hapus garis yang ada di sini. Ini ada garis. Oke. Ingat, yang kita aktifkan grup pada teras ya, bukan grup pada dinding.
Jadi yang kita edit atau kita hapus hanya grup pada teras. Oke, ini kita tinggal tutup antara elevasinya ini, kita tinggal gunakan perintah rectangle. Kita klik ujung pojoknya, kemudian kita klik lagi ujung pojok pada kiri bawah. Nah, ini kita tutup, lakukan hal yang sama. Oke, tutup. Oke, ini untuk lantai teras sudah tertutup, tidak ada lubang ya. Kemudian untuk lantai taman kita lakukan seperti tadi. Kita double klik lantai taman, kemudian kita klik garis yang bersambungan langsung dengan garis carport. Kemudian kita lebarkan sampai mentok dengan garis carportnya. Oke. Kemudian di sini juga masih ada lubang, tinggal kita tambal dengan rectangle. Kita pencet huruf R pada keyboard. Klik pada ujung atas bagian kanan. Ini ujung bawah bagian kiri. Oke. Nah, ini kita udah dapat lantai dan dindingnya. Ini tertutup semua, udah tidak ada lubang. Nanti kalau kita ngasih material jadi lebih gampang seperti itu. Nah, ini ada garis di tengah-tengah lantai, ini kita bisa rapikan. Kita tinggal erase saja. Kita tekan E. Garis-garis yang tidak perlu ini kita hilangkan biar terlihat lebih rapi. Oke, kita hilangkan. Kita cari lagi, kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini jadi terlihat lebih rapi ya denahnya ya. Oke. Jadi seperti itu gimana? Jadi ini udah jadi ya denah dinding beserta elevasi lantai seperti pada gambar dua dimensi. Setelah ini, step selanjutnya kita akan membuat pintu, jendela, dan buffen pada bangunan ini. Tapi nanti akan saya sambung pada video selanjutnya di part 2. Sehingga jangan lupa untuk tidak ketinggalan video-video dari channel Rizaldi Arsitektur ini, jangan lupa subscribe, komen, share, dan otomatis klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye di video selanjutnya.